Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai art of asking question, bagian ketiga atau bagian terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, bisa dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai pentingnya kita bertanya dan mengapa kita harus bertanya, khususnya di dalam konteks komunikasi bisnis. Kemudian di bagian kedua, saya membahas mengenai close question, lanjutannya dan juga open question. Bahwa close question itu yang mengharapkan jawaban pendek, open question itu yang mengharapkan jawaban lebih panjang. Yang lebih sulit memang open question karena seringkali kita sudah melempar open question tetapi tanggapan yang eh, disampaikan menjadi close question, menjadi pendek. Sehingga kita perlu tahu dulu tujuan kita bertanya. Yang pertama adalah fact finding. Memang kita ingin tahu faktanya. Nah, pada saat kita ingin tahu faktanya, kita lebih banyak melakukan verifikasi. Dan pada saat kita melakukan verifikasi, maka kita bertanya tentang sesuatu yang jawabannya seharusnya close question. What did you accomplish on the project? Ya, kemudian nantinya akhirnya did you get a lot done gitu. Apakah sudah banyak yang sudah selesai, Mas? Gitu. Banyak bagian yang sudah bisa dijalankan. Apakah ada hambatan di dalam pengerjaan proyek ini? Nah, begitu itu fact finding. Sedangkan tujuan yang kedua adalah feeling finding. Nah, feeling finding ini bisa dipastikan kita melemparkan pertanyaan yang terbuka atau open question. Nah, open question ini yang dipastikan begitu ya, dipastikan seharusnya dijawab secara panjang lebar. Jadi misalnya are you happy about the project? Gimana Mas perasaannya? Sudah puas dengan proyek ini? Nah, ini harusnya panjang. Tetapi kadang-kadang juga ya orangnya sudah kalau bahasa Jawa itu wegah gitu ya, enggan, males itu. Ya biasa-biasa aja Pak, begitu. Ya kita seharusnya kalau memang kita tujuannya memancing ya, memancing perasaan ya harus tetap diuber begitu ya. Harus tetap diuber sampai habis, sampai selesai. Ya, itu feeling finding ya. Dan ini memang membutuhkan kejelian ya. This type of question are very powerful because too seldom ask and listen carefully. Ya, ini tidak semua orang mampu menanyakan hal ini di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi open question yang ya cukup rumit sebenarnya nih feeling finding. Berikutnya adalah clarifying ya yang biasanya juga tipenya close question. Bagaimana, sudah paham dari apa yang saya sampaikan ini gitu? Maksudnya apakah seperti ini, Pak? Oh iya begitu. Nah, itu klarifikasi, clarifying. Example of question which you may ask to make sure you understand the information being given to you. Atau kita yang mengkonfirmasi, Pak, apa betul itu tadi yang dimaksud seperti ini? Oh iya betul Mas. Nah itu, klarifikasi. Sehingga sifatnya sekali lagi adalah klarifikasi.
kemudian expanding open question. Jadi bagaimana Pak contohnya masalah seperti tadi? Tadi masalah yang diutarakan itu ada contoh konkretnya. Kami ingin mencatat atau ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, begitu. Would you tell me more about that point? Ya, atau ada masalah lagi Pak selain ini? Ya mungkin nanti kita bisa rangkum. What else might be causing a problem? Nah, misal. Ya, itu contohnya. Ada lagi yang tujuannya directing. Directing ini menggiring ya. Directing question are generally close and point to conversation for toward a particular goal. Jadi kita ngiring orang supaya bicaranya ke sana. Then we go back and talk about your first item. Pak, itu tadi yang pertama bagaimana? Apakah betul seperti ini? Nah, misalnya. Ya. Jadi kita mengarahkan dulu, seperti mereview misalnya. Sehingga seharusnya kita punya strategi. Yang pertama, harusnya memang ada planning sebelum bertanya. Tapi faktanya kalau kita di percakapan yang sesungguhnya, planning ini seringkali tidak berjalan ya. Sehingga kita butuh improvisasi. Ya, know what you want to accomplish. Kita sudah mempersiapkan pertanyaan, ternyata meleset kemana-mana. Ya, tapi kalau memang kita tipe yang seperti itu ya, seharusnya kita siapkan dulu catatan-catatan tersebut. Keep the question simple. Jangan sampai pertanyaannya lebih panjang daripada jawabannya. Khususnya untuk open question. Ya, kecuali Anda ada di bidang politik. Nah, itu kita seakan-akan bertanya padahal sebenarnya kita nggak bertanya. Kita tuh menyerang ya. Offensive question. Dan fokus ya. Jangan terlalu jauh melenceng dari topik. Ya, ini kebiasaan orang Indonesia. Tanya malah cerita begitu ya. Wah, akhirnya malah melebar kemana-mana ya. Kalau memang ada yang ditanyakan dan itu melebar kemana-mana ya harus di frame ya. Hold the question for later begitu. Dan yang terakhir adalah jangan sampai ambigu. Jangan sampai ada pertanyaan yang kurang jelas begitu ya. Avoid ambiguity. Nah, ini yang seringkali kadang yang bertanya juga nggak jelas, yang menjawab juga nggak jelas. Ini maksudnya tanya apa ya begitu. Ya, dan ya itu masalah komunikasi antara sender dan receiver, antara yang melempar dan yang menerima, antara yang mengirim dan yang menerima. Itu kenapa dari awal namanya art. Sehingga meskipun teorinya sama, panduannya sama, pertanyaannya sama, tetapi pada saat itu ditanyakan oleh seseorang, bisa jadi akan berbeda pada saat ditanyakan oleh orang yang lain. Art ini seni. Pada saat pelaksanaan memang bisa berbeda respon. Dan trik sederhana untuk lebih tajam dalam bertanya adalah berlatih. Kita tidak bisa hanya dari sekedar teori. Ini hanya teori saja. Tetapi yang sesungguhnya adalah berlatih. Banyak bertanya, banyak mengikuti diskusi. Pada saat video ini dibuat pada masa-masa pandemi, ada sangat banyak webinar yang diselenggarakan oleh banyak pihak. Entah oleh kampus, organisasi, atau apapun. Yang itu bisa melatih kita untuk bertanya. Tidak hanya sekedar pendengar pasif. Jadi demikian untuk bab Art of Asking Question, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
Terima kasih.